Alif Lam Mim. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kata Syekh Asy-Syinkiti, kenapa kemudian disampaikan di situ bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Ini isyaratnya bahwa petunjuk khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an itu hanya akan bisa diambil, didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Karena mereka ketika membaca ayat Al-Qur'an, mereka mengimaninya, mereka kemudian melaksanakan apa yang menjadi petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat pelajaran, itu mereka aplikasikan dalam keseharian. Dan itu berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Ketika turun ayat Al-Qur'an, itu bukan malah menambah keimanan. Zadathum rijsan ila rijsihim, itu menambah kebencian mereka kepada Al-Qur'an, menambah kekufuran. Bahkan mereka bertanya itu, ayyukum zadathu hadhi imana, siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan turunnya ayat Qur'an? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita diberikan karunia kesehatan, kesempatan bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan dengan kajian ayat-ayat Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian di surah Al-Haqqah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang kaum yang mendustakan hari kiamat dan bagaimana akhir kesudahan mereka, setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada hari kiamat serta keadaan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman yang mendapatkan karunia nikmat surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang kafir yang sangat menyesali ketika mereka melihat kenyataan bahwa segala apa yang mereka banggakan di dunia ternyata tidak lagi berharga, tidak lagi berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-38 menjelaskan tentang Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim. Fala uqsimu bima tubsirun, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah dengan apa yang kalian saksikan, wa ma la tubsirun, dan apa yang tidak kalian saksikan. Ada yang menyatakan bahwasanya
makna la di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah, karena sesungguhnya kebenaran Al-Qur'an itu sudah jelas. Apa yang disaksikan oleh manusia dalam keseharian itu juga sudah jelas. Tapi sebagian yang lain menyatakan bahwasanya la di situ adalah la sisipan yang berfungsi sebagai takkid, sehingga maknanya aku sungguh-sungguh bersumpah dengan apa yang kalian saksikan dan juga dengan apa yang tidak kalian saksikan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bebas bersumpah dengan seluruh makhluknya, tapi kalau kita ini hanya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sumpah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa ada hal-hal yang kita saksikan dalam keseharian, dan ini kalau dihubungkan dengan apa yang disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy, sesungguhnya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu amat nyata di dalam kehidupan, dan itu sudah disaksikan tentang bumi, langit, matahari, rembulan, bintang-bintang langit, dan berbagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya mereka saksikan dalam keseharian, mereka saksikan di dalam kehidupan nyata. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua apa yang mereka saksikan, dan kemudian juga dengan apa yang tidak mereka saksikan, yang mengisyaratkan bahwa ada yang sesungguhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang berada di luar jangkauan dari manusia. Karena sesungguhnya memang manusia itu kemampuannya terbatas. Pendengaran manusia itu kan hanya menangkap dari frekuensi berapa sampai berapa. Terlalu keras manusia itu tidak mampu untuk menahannya. Terlalu kecil itu juga manusia tidak bisa untuk mendengarkannya. Dan kalau diperdengarkan semua, sungguhnya manusia juga pusing gitu. Kalau semua suara itu didengarkan oleh manusia, semut yang melangkah misalnya didengar, manusia mungkin nggak nyenyak tidur itu. Coba mau tidur kemudian ada banyak semut yang melangkah, kok ramai sekali itu. Itu juga adalah hikmah bagi kita, termasuk apa yang kita saksikan di dalam keseharian. Terlalu terang manusia juga tidak bisa melihat. Coba kalau kita kena semprong lampu dim, silau kita, tidak bisa melihat. Gelap juga tidak bisa melihat. Artinya memang kemampuan manusia itu terbatas. Ada sesuatu yang memang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia, akan tetapi bukan berarti bahwasanya itu tidak ada. Apa yang disebut dengan hal yang gaib itu adalah sesuatu yang memang berada di luar jangkauan indera manusia, akan tapi sesungguhnya itu memang ada. Jin, malaikat itu adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia, akan tapi sesungguhnya itu nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua makhluknya, yang mengisyaratkan tentang kekurangan juga dari manusia. Allah bersumpah dengan apa yang disaksikan oleh manusia yang nyata dalam kehidupannya, dan juga bersumpah dengan apa-apa yang sesungguhnya ada, akan tetapi manusia tidak mampu untuk menjangkau dengan panca inderanya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu laqaulu rasulin karim. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah laqaulu rasulin karim, wahyu yang disampaikan oleh rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ini berbeda dengan yang ada dalam surat Takwir, innahu laqaulu rasulin karim, sama, akan tetapi di dalam surat Takwir itu adalah tentang malaikat Jibril. Kalau di sini adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ayat-ayat yang sesudahnya memang menggambarkan tentang tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Quran itu adalah qaulu rasulin karim, wahyu yang disampaikan
oleh seorang utusan yang mulia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu itu disampaikan oleh seorang utusan. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perantara yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Al-Qur'an itu memang bukan buatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya rasul, menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Adalah rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, yang itu semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi utusan. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menegaskan tentang sifat utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan karim, bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang mulia. Nah, karena mulia maka beliau itu mempunyai sifat amanah yang tidak mungkin untuk mendistorsi, mengkorupsi ayat-ayat Al-Qur'an. Bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan wahyu sudah mendapatkan julukan Al-Amin dari orang-orang Quraisy, bahwasanya beliau adalah orang yang memang terkenal jujur. Mereka mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berkhianat, tidak pernah berkata dusta. Rasulullah adalah orang yang bisa dipercaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah qaulu rasulin karim, wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seorang utusan yang mulia, utusan yang memang sudah dikenal oleh mereka sebagai orang yang bisa dipercaya. Innahu laqaulu rasulin karim, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun, bahwasanya Al-Qur'an itu bukan perkataan atau ucapan dari penyair. Sebab ada di antara orang-orang kafir Quraisy yang memberikan tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid bin Mughirah misalnya menyatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah tukang sihir. Abu Jahal menyatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah penyair, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah syair, syair buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini kemudian membantah apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi wama huwa biqauli syair, sebab amat jauh antara Al-Quran dengan syair yang memang dibuat oleh para penyair. Kalau para penyair itu memang mereka suka membuat kata-kata yang bersusun bersajak, akan tetapi mereka lebih mengutamakan tentang keindahan kata-katanya, yang kadang-kadang itu bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala kan juga memberikan peringatan, kritikan juga kepada para penyair yang mereka itu banyak melontarkan kata-kata dengan kata-kata yang indah, akan tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka perbuat dalam keseharian. Karena memang para penyair itu banyak memperhatikan susunan kata saja, bagaimana susunan katanya indah,
walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan dalam keseharian. Maka Al-Quran itu jauh dari hal tersebut. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Sedikit dari kalian yang mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan penyair. Al-Quran melampaui syair yang biasa dibuat oleh para penyair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan selanjutnya di dalam ayat berikutnya, wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun, bahwasanya Al-Qur'an itu juga bukan perkataan kahin. Kahin adalah tukang tenung, orang yang biasa meramal masa depan, yang kata-katanya itu misalnya menggambarkan tentang ramalan-ramalan yang akan datang. Itu tukang tenung, para peramal. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan juga perkataan tukang tenung, dukun. Kenapa? Di dalam Al-Quran memang ada isyarat-isyarat tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Akan tapi itu bukan perkataan tukang tenung. Karena kalau dukun itu sumbernya itu biasanya adalah dari jin. Jin-jin biasanya itu dari setan itu. Sementara ayat-ayat Al-Quran itu banyak juga yang kemudian mencela tentang setan, mencela perilaku dari jin yang tidak benar. Bahkan di dalam surat An-Nas kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Artinya tidak mungkin kalau Al-Quran itu adalah perkataan dari dukun yang sumbernya adalah jin, yang kemudian mengkritik jin itu sendiri, mencela setan. Bagaimana mungkin sesuatu yang berasal dari jin, berasal dari setan kemudian mencela dirinya sendiri? Apalagi apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang adalah benar adanya. Ada satu peristiwa yang pernah terjadi yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau katakan, dulu sebelum saya beriman kepada Rasulullah pernah mendengar Al-Quran surah Al-Haqqah ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat Rasulullah sedang sholat kemudian membaca surat Al-Haqqah, didengarkan oleh Umar. Kok indah sekali, kata Umar. Kemudian dia berkata, wah ini pasti perkataannya tukang syair ini, para penyair. Tiba-tiba lanjutan ayatnya itu menyatakan wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Bukan, itu bukan perkataan tukang syair. Kemudian dia berkata, kalau begitu ini pasti perkataannya dukun ini. Tapi lanjutan ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, seakan-akan langsung menjawab apa yang terbetik dalam hatinya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun. Dan juga bukan perkataan dukun, tukang tenung, sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran darinya. Sehingga kata Umar, kok tiba-tiba seakan-akan menjawab apa yang saya pikirkan. Tadi saya berpikir ini adalah perkataannya tukang syair ini. Tiba-tiba dijawab, bukan perkataannya tukang syair. Ketika saya berkata bahwasanya ini adalah perkataannya dukun, tukang tenung, kok tiba-tiba dijawab juga itu bukan perkataannya dukun. Seakan-akan mengerti isi hati saya. Maka kata Umar, sesungguhnya pada saat itu saya merasa terkesan dengan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma waktu itu belum benar-benar
tersentuh hatinya, cuma terkesan dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika apa yang dia pikirkan kemudian tiba-tiba langsung dijawab oleh bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab. Beliau katakan, sebelum saya masuk Islam mengalami peristiwa yang seperti itu, dan itu merupakan kesan awal dari Umar bin Khattab tentang Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian pada akhirnya Umar bin Khattab juga memeluk agama Islam. Qalilan ma tadhakkarun. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran dari Al-Qur'an ini. Padahal sesungguhnya di dalam Al-Qur'an kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, qalilan ma tadhakkarun fala yaqilu ayyakuna bilhamihim walakinnakum tadhakkaruna tadhakkuran qalilan. Kalian itu hanya sedikit sekali merenungkan apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga karena sedikit merenungkan maka sedikit pula manfaat yang bisa diambil. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, tanzilum mir rabbil alamin, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mir rabbil alamin, dari Allah Tuhan semesta alam, Tuhan sekalian alam. Semua apa yang ada di alam ini adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan dari segenap alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya, dan itu tidak akan pernah terjadi, seandainya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengada-ngadakan perkataan dari kami, ba'dal aqawil, sebagian perkataan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la akhadna minhu bil yamin, pasti akan kami hukum dia dengan tangan kanan. Artinya kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat-buat, berbohong, menyatakan bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, padahal sesungguhnya bukan, tapi itu tidak terjadi, dan itu memang tidak terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kemudian Allah Subhanahu wa taala mengandaikan, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan, pasti akan kami hukum dia. La akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami potong urat nadi jantungnya. Itu ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkhianat, tapi Rasulullah tidak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, itu adalah wahyu yuha, wahyu yang memang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Qur'an itu bukan hasil buatan Rasulullah, bukan hasil jiplakan, bukan dari syahwatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi memang merupakan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah melakukan pengkhianatan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghukumnya. Dan kita akan melihat di dalam sejarah orang-orang yang berdusta atas nama Allah, orang-orang yang mengaku sebagai nabi,
yang mengaku bahwasanya mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat akhir kesudahan hidup mereka, mati secara mengenaskan. Dan apa yang mereka buat sangat jauh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asli wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dibawa oleh para nabi palsu, wahyu yang mereka klaim sebagai wahyu dari Allah, ya adalah buatan mereka sendiri. Yang kita mungkin pernah pelajari, misalnya apa yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab ketika berusaha ya meniru apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kalian apa itu gajah? Khurtumuhu tawil. Belalainya itu panjang, wadailuhu khasir, sedangkan ekornya itu pendek. Maka kata orang yang mendengar, ketawa mereka. Tidak usah datang wahyu, kami sudah tahu dari dulu bahwa belalai gajah itu panjang, bahwasanya ekornya itu pendek. Tidak usah nunggu wahyu. Wahyu macam apa itu? Kok wahyunya sepele sekali? Beda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-haqqatu mal-haqq wa ma adraka mal-haqq. Itu memang benar-benar sesuatu yang dinantikan. Apa jawabannya? At-tariq misalnya. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib. Apa yang at-tariq, yang mengetuk itu? An-najmus tsaqib. Yang di dalam penelitian sekarang memang ketika bintang jatuh itu memang bunyinya ada yang seperti mengetuk. Tariq, taraka yatruku kan memang mengetuk, seperti halnya mengetuk pintu. Jadi beda sekali antara wahyu yang asli dengan wahyu KW yang buatan mereka sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdusta, membuat-buat perkataan yang sesungguhnya tidak ada, mengaku bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Yang melakukannya itu adalah nabi-nabi palsu, dan mereka kita lihat akhir kehidupannya itu sangat mengenaskan karena mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala menghukum, maka tidak ada di antara kalian yang mampu untuk menghalanginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Bahwasanya Al-Quran itu adalah peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menyampaikan tentang berita-berita orang yang dulu sudah mendustakan hari kiamat, bagaimana akhir kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberitahukan, menyampaikan bagaimana akhir kesudahan nanti, balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai adanya hisab, bahwasanya mereka akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa orang-orang yang mendustakan itu nanti sangat menyesal, penyesalan yang tidak akan bisa ditebus lagi, karena tidak ada kehidupan lagi, tidak ada kesempatan untuk kembali ke dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah tadzkirah, peringatan. Artinya karena ini adalah peringatan, maka hendaknya kita itu membaca. Cuma di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa itu adalah peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa?
Maksudnya bahwa yang benar-benar bisa mengambil pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di permulaan surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kata Syekh Asy-Syinkiti, kenapa kemudian disampaikan di situ bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Ini isyaratnya bahwa petunjuk khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an itu hanya akan bisa diambil, didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Karena mereka ketika membaca ayat Al-Qur'an, mereka mengimaninya, mereka kemudian melaksanakan apa yang menjadi petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat pelajaran, setelah itu mereka aplikasikan dalam keseharian. Dan itu berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Ketika turun ayat Al-Qur'an, itu bukan malah menambah keimanan. Zadathum rijsan ila rijsihim, itu menambah kebencian mereka kepada Al-Qur'an, menambah kekufuran. Bahkan mereka bertanya itu, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan turunnya ayat Qur'an? Itu kalau orang-orang yang kafir. Jadi bukan bertambah keimanan, maka malah bertambah kekufuran. Sementara orang-orang yang beriman, zadathum imanan ma'a imanihim, itu akan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, samping keimanan yang ada pada diri mereka. Maka kata Syekh Asy-Syinkiti, memang hanya orang-orang yang bertakwa itulah yang akan mendapatkan pelajaran yang sebenarnya, petunjuk yang sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sementara orang-orang yang kafir, ya Al-Qur'an itu hanya berlalu begitu saja. Mereka mungkin membaca itu ayat-ayat Al-Qur'an, akan tapi bacaan mereka itu hanya berlalu begitu saja. Kan ada orang-orang yang mohon maaf, paham tentang Al-Qur'an, ada yang ahli dalam Al-Qur'an, akan tapi itu hanya sekedar menjadi ilmu saja. Jadi hanya menjadi ilmu yang ada di dalam otak mereka, tidak masuk ke dalam hati. Ya, contohnya adalah orang-orang orientalis, atau sebagaimana yang diceritakan oleh dosen-dosen saya misalnya, ketika mereka kuliah di McGill University di Kanada, guru-guru mereka, dosen mereka itu kalau masalah Al-Quran tentang keislaman mereka itu paham, itu pasti bagaimana mereka itu menjelaskan, tahu mereka itu. Kalau berdebat mungkin saja kalah, akan tetapi sekali lagi itu hanya sekedar pengetahuan saja bagi mereka. Jadi hanya pengetahuan sebagai keilmuan saja, tidak kemudian membekas ke dalam hati. Jadi hanya tahu akan tetapi tidak masuk ke dalam hati, menjadi pengetahuan yang ada di dalam otak saja. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyatakan wa innahu latadzkiratul lil muttaqin, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa sajalah yang nantinya mau untuk menerima apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Mereka mempelajarinya, kemudian mengambil pelajaran yang ada di dalamnya, mereka terapkan di dalam kehidupan. Jadi di dalam kehidupan, bukan hanya sekedar ilmu, akan tapi kemudian diamalkan. Karena tidak ada artinya ilmu yang tidak diamalkan. Apa yang ada dalam Quran itu adalah petunjuk. Yang namanya petunjuk ya
akan menjadi benar-benar petunjuk manakala diikuti. Kalau disuruh petunjuknya ke kanan, ya ke kanan, jangan ke kiri. Jadi itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa innahu latadzkiratun lil muttaqin. Ai wa innal Qur'an lamau'izatun li ahli taqwa. Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, li'annahum al-muntafi'una bih, karena merekalah yang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang mereka baca. Jadi Allah Subhanahu wa taala sungguhnya sudah memberikan peringatan, menjelaskan, akan tetapi banyak di antara manusia yang kemudian tidak mau untuk mengambil pelajaran dari itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan di dalam lanjutan ayat itu, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sungguhnya kami mengetahui bahwa ada di antara kalian yang mendustakannya. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa itu bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umatnya, tapi ada sebagian dari manusia yang tidak mempercayai, malah mendustakan ayat Al-Quran. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innahu lahasratun 'alal kafirin, dan itu akan menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran nantinya akan benar-benar menyesal karena mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Pada saat orang-orang beriman nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Al-Quran, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, orang-orang kafir tidak mendapatkannya, malah mereka mendapatkan kenyataan bahwa apa yang selama ini mereka dustakan ketika di dunia ternyata semuanya benar adanya. Oh, hari hisab, hari kiamat itu ada, kebangkitan itu ada, bahwa semua amal manusia itu akan dipertanggungjawabkan itu ada, surga itu adalah benar, neraka itu benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap semua perbuatan manusia sekecil apapun. Maka ketika mendapatkan kenyataan, mereka kemudian menyesal. Kenapa dulu ketika di dunia mereka tidak mau mengimani Al-Quran, mereka malah mendustakan Al-Quran. Wa innahu lahaqqul yaqin, bahwasanya Al-Quran itu adalah kebenaran yang memang diyakini. Maka kemudian di akhir dari surat Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim, supaya kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan petunjuknya kepada kita, dan kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia keimanan kepada kita, sehingga dengan demikian Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, menerangi kehidupan kita. Kita tahu kemana kita harus melangkah, kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu apa yang harus kita hindari, dan kita kemudian mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Haqqah. Jadi di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kiamat, bahwasanya kiamat itu diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Haqqah, sesuatu yang pasti terjadi, dan manusia akan mendapatkan balasan dari semua apa yang dia lakukan selama di dunia. Maka isyaratnya jadilah orang-orang yang mempercayai Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, supaya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bahagia. Jangan menjadi orang yang mendustakan, agar tidak menyesal nantinya ketika mendapatkan kenyataan bahwa semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu adalah benar adanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita. Kita ucapkan
subhana rabbiyal azim. Makanya kemudian salah satu bacaan di dalam sujud itu adalah di dalam ruku' subhana rabbiyal azim sebagai ungkapan tasbih rasa syukur kita atas petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.